Izin Pak, sebetulnya ini untuk Bapak aja sebetulnya kalau untuk umum kita kunci kita boleh karena satu mungkin ada sesuatu yang rusak ya. Tapi untuk Bapak Bayu silakan. Ya, di media tuh yang ngambil ini. Ya, siap. Itu piskotnya segala itu asli Pak? Ya. Piskotnya itu asli semua? Asli semua. Oh, Oke, itu duplikatnya Bu. Oh, duplikat. Ya. Kecil banget ya? Teman-teman, nanti gini, ini kita mintakan izin dibuka, tapi mohon nanti ambil gambarnya dari luar saja. Kuncinya asli. Biasa asli gambarnya. Ini kuncinya masih gitu Pak, zaman dulu ya. Oke, Nanti ya. teman-teman, akhirnya kita sampai juga di tempat yang kita cari, ya selain Indonesia menggugat, yaitu di penjara Bancai, di mana Bung Karno sebelum di sidang itu 8 bulan di sini, tempat istirahatnya, dan buku-buku di sini juga menulis ini Indonesia menggugat ini. Ini yang saya sebut tadi, menghikmati semangat juang, menghikmati daya tahan yang hebat, dipenjarakan tidak menyerah, ya, dibuang tidak menyerah untuk Indonesia kita. Maka generasi muda yang mesti banyak belajar pada Bung Karno dan juga tokoh-tokoh bangsa. Monggo teman-teman, silakan. Bawa tanah ya Pak ya? Enggak, Itu ini ya. bergantian saja silakan. Kemudian nanti narasumbernya beliau ya. Itu sempit ya. Anak Jember kamar hotel Pak. Ini nih. Pertahankan satu saya lagi. Ini cikal bakal negara kita, bangsa Indonesia. Bukan dari Sabang sampai Merauke, dari ukuran dari Bancai ukuran 146 cm kali 2 meter 1. Ini Indonesia saksi bisu masih ada. Kenapa beliau waktu itu ditahan di sini? Beliau waktu itu beliau mendirikan PNI. PNI bukan status partai kalau dulu, Perserikatan Nasional Indonesia. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya, beliau ketua BEM. Berkumpulnya di rumah Inggit Ganasih di Jalan Ciatur. Dari seluruh pemuda-pemudi dari seluruh Nusantara. Ini di sekitar tahun 1929 berkumpul di tempat Inggit Ganasih di rumahnya. Terus lama kemudian tercium kegiatan beliau oleh pihak pemerintah Belanda. Beliau diundang ke Yogyakarta, bukan diundang, dijebak beliau. Visi misi PNI itu apa? Beliau disuruh memperkenalkan PNI pidato di Yogyakarta. Dari pengamatan dari pihak pemerintah Belanda, ini membahayakan pemerintah Belanda. Makanya beliau langsung waktu propaganda di Yogyakarta langsung ditangkap dengan Inggit Ganasih dengan teman-temannya Gatot Mangkupraja, Supradinata, Pak Maspun. Sama beliau 5 orang dibawa ke Bandung, naik kereta api dari Jogja, turun di Cicalengka, dari Cicalengka dinaikin ke mobil. Dari udah naik ke mobil dibawa ke Bancai langsung, dijebloskan ke sana. Ini yang 4 orang Inggit Ganasih suruh pulang ke rumahnya di Jalan Ciatur. Selama 1 tahun tanpa peradilan, menjalankan peradilan di Gedung Indonesia Menggugat. Beliau sebelum divonis ya masuk lagi ke sini. Totalnya di sini 1 tahun 2 bulan. Udah divonis 4 tahun, baru dioper ke Sukamiskin 1 tahun. Berakhir beliau dapat remisi waktu berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal Kirap. Udah bebas, beliau mempropagandakan PNI lagi ke Batavia. Dulu Batavia kan sebelum Jakarta. Dari Batavia ditangkap lagi, dibuang ke ND Bangka Belitung, berakhir diasingkan di Bengkulu. Waktu dapat istri Ibu
Fatma. Nah, izin Pak Ahmad, informasi teman-teman. Buku ini Indonesia Menggugat kan ditulisnya di sini. Iya. Nah, bisa diceritakan? Ini kan hasil pemikiran di sini kan beliau cacing di dalam supaya dari pihak pemerintah Belanda supaya tidak bisa berpikir beliau supaya donat. Tapi beliau hasil dari ini pemikiran di sini, pemikiran pembelaan sampai pemikiran satu bab buku Indonesia Menggugat itu. Di sini dulu Pancasila juga belum terancang ya, ditani nomor 5, Pancasila nomor 5 kan udah besar semua. Seperti contoh yang waktu berpidato di Yogyakarta kalau nggak salah, di Solo 1921 ya, 29 sebelum terjadi udah terbaca bahwa beliau. Oke teman-teman, monggo silakan Bapak tunjukkan di mana cerita tadi. Teman-teman silakan berdialog langsung dengan Pak Ahmad. Prinsipnya dari sini beliau tadi nyebut ini saksi, tapi ini justru saksi yang hidup, yang semangatnya hidup, semangatnya menggelora untuk kita dan saja generasi muda yang akan datang. Dan buku ini menurut saya wajib dibaca bagi generasi muda untuk memahami betapa hebatnya para pendiri bangsa termasuk Bung Karno tadi mendirikan republik. Kita bersyukur alhamdulillah sudah lahir dalam era kemerdekaan. Ya tugas yang kita jagai. Sehebat apapun tantangan, sehebat apapun ancaman, insya Allah kalau kita bareng-bareng lawan pasti kita menang. Merdeka. Oke, silakan. Pak, kalau makan minum gimana? Kalau mandi segala macam. Kalau makan di dalam, Kalau belum mandi, kalau mandi keluar kan ada batasnya sambil mandi dikeluarin oleh sipir dari pihak Belanda sambil buang air kencing. tapi kalau kencing nggak boleh keluar. Kencing di sana ada pispon. Hanya mandi yang boleh keluar. Mandi aja, jangan buang air besar. Silakan mau bergambar. Ukurannya berapa Pak? Ini yang awal beliau. Silakan teman-teman monggo. Monggo teman-teman. Masuk aja, masuk aja. Dulu di penjara untuk Tahu Pak? Ya. Ikut dulu. Boleh diceritakan singkat ya. Ya, jadi di ruang yang sempit inilah Pak Soekarno, Agak sini. oh ya, Pak Soekarno menulis pledoinya, dan tentunya juga bukunya itu ditebal Pak sebenarnya. Jadi disinilah dengan segala kepengapan, dengan bisa dilihat juga di sini untuk toiletnya aja seperti ini, nggak boleh keluar gitu seperti itu. Jadi dan salah satunya aja lagi yang membantu untuk Soekarno untuk menulis bahan-bahan bukunya itu, yaitu ini kan istilah kalau sekarang tuh diselundupkan ya oleh Bu Inggit di bajunya gitu. Jadi ketika berkunjung, buku-bukunya itulah yang diserahkan ke Pak Soekarno gitu untuk bahan membuat Di sinilah Bung Karno menunjukkan semangatnya, kehebatannya di bawah bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu saja tidak mudah loh menjalani hidup hanya 1 kali 1,5 meter, kurang lebih lah, kurang lebih 1 kali 2 meter, dengan tempat istirahat yang nggak ada spring bednya ya, jadi memang tahap keras, kemudian lampu saja waktu itu belum ada listrik. Karena memang dulu ini di Pak Bance ini sebenarnya dikhususkan untuk penjara untuk kriminal ya sedikit. Ya, mungkin rakyat Jakarta yang jadi memang fasilitasnya sangat minim seperti itu. Jadi kebayang bagaimana menderitanya gitu. Tapi dengan semangat yang tinggi untuk memerdekakan bangsa ini, ya sepertinya ini bukan halangan untuk beliau untuk ya. itu bawahnya apa tuh Pak? Di ini Bawahnya apa tuh Pak? yang ini pispot tempat minum. Bawahnya apa di bawahnya? Ini bawahnya kayu apa Pak? Kayu. Kayu ini kayu. Tapi baru ya?
Ada yang sebatas sini aja. Oh iya. Apa yang sering sih Ini kita Oh iya, iya, iya. Penjarakan ruangan yang sempit hanya suatu ini boten Pak nih. Soekarno resmi ditahan di penjara Benci tanggal 30 Desember 1929 ditempatkan pada sel blok F nomor 5 dengan ukuran sel panjang 210 cm, lebar 140 cm dan tinggi 350 cm. Tentara kolonial mengeluarkan perintah penangkapan pada 24 Desember 1949 tanggal 29 Desember 1949 minister jadi penggeledahan dan penangkapan tokoh-tokoh NU di seluruh Jawa Madura. Pada dini hari 30 Desember 1949, Soekarno dan kawan-kawan ditangkap setelah Akbar di Yogyakarta. Kunci asli ya Pak itu Pak ya? Pak, terima kasih Pak. Ada gambar dia kosong. Nah, kosong. Ya. Sip, nah, ini kan asik kok, cakep kosong. Pak, nama lengkap Bapak? Ahmad Ahmad aja. Ahmad saja. Yupal situs sel penjara Banci. Selaku situs Yupal, juru pelihara, juru komando, juru penjaga gitu. Situs sel penjara Banci. 58.